Hai, ketemu lagi bersama Ibu Nila. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian bisa lebih paham tentang apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Yuk simak baik-baik pembahasan video kali ini. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, kita bahas dulu tentang perubahan fisika atau biasanya disebut dengan perubahan fisis. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan jenis zat baru. Adapun zat yang mengalami perubahan fisika dapat kembali ke wujud semulanya. Contohnya lilin yang kita lelehkan. Lilin yang dilelehkan zat awalnya berupa lilin, saat dilelehkan tidak ada perubahan zat, dia hanya berubah wujud saja dari padat menjadi cair. Contoh perubahan fisika diantaranya yang pertama terjadinya perubahan bentuk. Di sini kalian bisa lihat ada 3 contoh. Yang pertama kertas. Kertas yang disobek-sobek hanya mengalami perubahan bentuk yang tadinya dari besar menjadi kecil-kecil. Kemudian kayu yang dipotong yang tadinya bentuknya sebatang pohon, kemudian dia bisa menjadi seperti papan kayu. Kemudian contoh ketiga di sini kalian bisa lihat beras yang ditumbuk menjadi tepung. Jadi pada perubahan ini hanya terjadi perubahan bentuk dan ukurannya, tapi tidak terjadi perubahan sifat molekul zatnya. Jadi sifat zatnya tidak berubah, hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran saja. Kedua, terjadi perubahan wujud. Jadi pada perubahan ini yang terjadi hanya perubahan wujud zatnya. Kalian bisa lihat di sini contoh yang pertama, saat es batu meleleh, dia hanya terjadi perubahan wujud zat ya, dari yang tadinya padat menjadi cair. Contoh kedua yaitu lilin yang dilelehkan. Lilin yang dilelehkan hanya berubah wujud dari yang tadinya padat menjadi cair. Yang ketiga, di sini kalian bisa lihat gula yang dilarutkan ke dalam air itu dia tidak mengalami perubahan zat ya, dia hanya mengalami perubahan wujud. Dan saat gula dilarutkan ke dalam air, maka gula tetap ada di dalam air walaupun dia sudah larut bersama dengan air. Contoh lain dari perubahan fisika adalah kayu yang dibuat jadi meja atau kursi. Batu yang dipalu atau dipukul menjadi kerikil, kemudian uap air yang didinginkan. Perubahan kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Perubahan kimia merupakan perubahan yang bersifat kekal, artinya zat yang sudah berubah tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Kemudian perubahan kimia juga diikuti oleh perubahan sifat kimianya melalui reaksi kimia. Perubahan kimia dapat terjadi melalui beberapa proses. Di antaranya kalian bisa lihat di sini proses yang pertama ada namanya pembakaran. Jadi perubahan kimia dapat terjadi karena pembakaran, misalnya saat kertas dibakar maka sifat zatnya berubah, yang tadinya kertas menjadi abu. Perubahan kimia juga dapat terjadi melalui proses pembusukan, misalnya nasi yang membusuk ataupun sayur-sayuran yang membusuk. Kemudian proses perubahan kimia juga dapat melalui proses perkaratan atau disebut korosi, misalnya besi yang berkarat. Adapun ciri-ciri terjadinya perubahan kimia, yang pertama terjadinya perubahan warna. Contohnya tomat yang awalnya warna merah kemudian membusuk, maka warnanya juga akan berubah. Ciri yang kedua yaitu terjadinya perubahan suhu. Misalnya untuk pembakaran itu sudah pasti ada perubahan suhu yang dirasakan. Atau contoh lainnya misalnya tangan kita terkena alkohol maka tangan kita akan terasa dingin, atau misalnya tangan kita terkena deterjen maka tangan kita akan terasa panas. Ciri yang ketiga, timbulnya gas.
Contohnya, saat kamu membuat roti, adonan roti yang tadinya kempes maka lama-kelamaan akan mengembang karena terjadinya gas yang dihasilkan oleh bahan-bahan yang bersifat asam pada adonan roti tersebut. Ciri yang keempat yaitu terbentuknya endapan. Contohnya, susu yang membusuk atau yang sudah basi pasti terdapat endapan-endapan. Contoh lain dari perubahan kimia adalah pembuatan tape, pembuatan keju, yogurt, tempe, tahu, dan kue, dan masih banyak lagi. Sekian pembahasan materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa dan ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya.